Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 23 11066. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar saya dari video YouTube part 7 Computer Vision, OpenCV, Load Display dan Save Image dan Video. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, jadi seperti biasa ada import. Di sini ada import SYS. Jadi dia itu mengimport modul SYS yang merupakan modul bawaan Python. Jadi modul ini tuh memberikan akses ke variabel dan fungsi yang berinteraksi dengan interpreter Python. Ini sudah saya jalankan dan sudah checklist. Kemudian SYS path. Dia itu menampilkan daftar directory path seperti ini. Jadi directory ini tuh digunakan Python untuk mencari modul atau library yang diimport. Hasilnya itu berupa list berisi lokasi folder seperti folder script aktif, folder library anaconda, dan folder site package. Seperti ini. Ada folder Python 3.3 zip, DLS, DLLS, lib, dan lainnya. Kemudian ini ada import CV2. Nah, untuk import CV2 seperti biasa dia mengimport library OpenCV ke dalam program Python. Kemudian untuk CV2 version ini untuk menampilkan versi OpenCV yang terinstall di perangkat kita. Nah, jadi untuk versinya itu 4.3.0 ini. Kemudian CV2 file itu untuk menampilkan lokasi lokasi file library OpenCV kita. Lanjut. Nah, untuk IMG ini IMG CV2 IMRED Lena JPEG ini dia itu membaca file gambar dari diksi yang menyimpan ke dalam variabel IMG. Jadi OpenCV itu membaca gambar dalam format BGR atau Blue-Green read, bukan RBG. Gambar disimpan sebagai NumPy array bertipe UINT8. Nah, ini tipe IMG ini dia ngecek tipe data variabel IMG, jadi hasilnya adalah numpy.handyArray. Kemudian ini untuk shape-nya, yaitu menampilkan tuple, ada height, kemudian width dan channels. Ini height-nya, width, dan ini channel-nya. Artinya itu tingginya itu 344, kemudian 344 pixel, kemudian lebarnya itu 354 pixel, dan 3 channel warna yaitu BGR. Kemudian tipe image set-nya ini dia ngecek tipe dataset, jadi hasilnya itu tuple. Kemudian lanjut ke baris HWC. Untuk jalankan dulu. Untuk
AWC ini jadi tuple unpacking itu memisahkan nilai set ke dalam 3 variabel terpisah, yaitu height atau tinggi, width lebar, yaitu untuk channel tadi. Nah, ini dia nampilin lagi tinggi, lebar, dan channelnya, yaitu 344 untuk tinggi, 354 untuk lebar, 3 itu untuk jumlah warnanya. Nah, kalau ini itu ada operasi perkalian di sini, jadi dia menghitung jumlah pixel dalam satu channel, yaitu height kali W, tinggi dikali lebar pixelnya. Jadi hasilnya itu ini. Kemudian bagian EMG bytes ini kita jalankan. Jadi dia itu mengembalikan total ukuran gambar dalam memori atau RAM dalam satuan bytes. Hasilnya itu 365.328 byte. Jadi dia itu sama dengan 344 ini dikali 354 dan dikali pixelnya itu 3 ini. Maka nilainya itu lebih besar dari ini. Kalau ini yang dikali cuma 2, kalau ini 3-3-nya. Kita lanjut EMG bytes ini. Nah, untuk baris ini tuh dia mengkonversi ukuran dari bytes ke kilobytes. Jadi hasilnya 356.765.625 KB. Kita lanjut. Kita mengimport library OS. Kemudian lanjut ke ini. Jadi di baris ini itu yaitu ngambil ukuran file JPEG di disk dibagi 1024 untuk mengubah ke KB, jadi hasilnya itu hanya 32 ini. 32.79.296.875 KB karena file JPEG ini itu menggunakan kompresi, dia jauh lebih kecil dari ukuran di memori. Kemudian lanjut ke barisan ini, EMG NDM, yaitu membaling jumlah dimensi array untuk gambar berwarna itu, jadi hasilnya 3 karena jumlahnya tadi ada 3, ada tinggi, ada lebar, ada channel. Enggak sih record kamu pikir? Enggak record. Kita lanjut. Nah, ini EMG min. Dia itu nilai Dia itu nyari nilai pixel terkecil. Nah, dan terbesar dari seluruh array gambar. Jadi hasilnya itu NV unit 8 hasilnya 0 karena mungkin dia kecil ya. Kemudian EMG iya. Jadi ini nampilin nilai terkecil yaitu 0. Kemudian yang ini itu 255 itu maksimal. Jadi dia tertingginya di sini. Kita lanjut. EMG size ini
Nah, dia itu mengembalikan total jumlah elemen dari dalam array, itu ada seperti di atas tadi, H kali W kali C. Jadi nilai yang tingginya 344 pixel, lebar 354 pixel, dan 3 channel itu dia ngaliin semua. Jadi hasilnya 365, 328. Nah, ini juga operasi. Nah, dia ngaliin ini H dikali W dikali C. Kita lanjut. Nah, untuk baris ini, baris 1, 2, 3 ini dia itu make nampi sledging untuk mengakses layer warna tertentu dari gambar notasi IMG titik 2,0. Jadi artinya itu titik 2 yang pertama ini itu ngambil semua baris atau semua tinggi, kemudian yang kedua itu dia ngambil semua kolom atau semua lebar. Kalau angka 0 ini dia ngambil channel index ke 0 atau blue dalam format BGR OpenCV. Jadi hasilnya adalah array 2 dimensi berukuran ini 344,354, yaitu hanya satu layer warna saja. Jadi yang ini juga sama. Kita lanjut ke IMG 00. Nah, untuk baris kode ini tuh dia nggak akses nilai pixel pada baris ke-0 dalam kolom ke-0. Kemudian menghasilkan array dengan 3 nilai, yaitu BGR bertipe unit 8. Jadi hasilnya itu array 82,73,183 dan tipenya itu unit 8. Nah, kita lanjut ke BGR sama dengan IMG 200. Dia itu mengakses pixel pada posisi baris 200, kolom 200, dan langsung memisahkan nilainya ke variabel B, GR, menggunakan tuple unpacking. Nah, ini. Kemudian hasilnya itu dia misahin nilai R-nya. Jadi nilai R-nya itu 221, G-nya 118, B-nya 119. Lanjut. Kita import lagi library OpenCV-nya. Baik. Nah,
Untuk baris ini itu untuk baris ini dia itu nampilin gambar dalam jendela GUI dengan nama window my app. Dia nampilin gambar ini, kemudian dia tuh memerlukan fungsi WK agar jendela tidak langsung ditutup. Jadi kalau mau nutup jendela seperti biasa kita klik aja sembarang. Jadi dia bilang terus untuk selanjutnya CHR97 itu fungsi Python bawaan untuk mengubah kode ASC ini integer ke karakter chart CHR itu kayaknya udah CHR97 itu sama dengan string A sama dengan bacanya. Kalau string kan 2, kalau yang satu tuh apa? Ketik A aja. CHR97 itu sama dengan A ini hasilnya. Jadi dia itu digunakan untuk membandingkan tombol yang ditekan, misalnya CV2 YK, yang YK25 itu pakai sama dengan ORDK itu dia deteksi, dia untuk deteksi tombol key. Jadi kalau kita nampilin gambar atau video, jadi kita harus nutup jendelanya itu pakai tombol key gitu guys. Kita lanjut. Jalani CV2 desktop. Jadi untuk CV2 destroy all window ini dia itu menutup semua jendela GUI yang dibuka oleh OpenCV. Nah kalau bagian ini dia nampilin, nah kita lihat barusan dia nampilin gambar Lena. Dia itu di sini dia nggak pakai WK 0, dia pakainya WK yang 6000 per apa sih bahasanya, per milisecond, per milisecond. Jadi setelah waktu ini 6000 ini dia bakal nutup sendiri nantinya kayak tadi. Jadi ini 6 detik nih kebukanya. 1 2 3 4 5 6 tutup kau. Nah dia ketutup sendiri dan hasilnya -1. Lanjut. Nah kalau ini dia nampilin gambar Lena juga, cuman dia ini untuk WK-nya itu dia 4 detik. Kemudian hasil setelah apa sih namanya,
setelah gambarnya selesai muncul, dia itu bakal ngasilin unknown gitu. Kalau kita tes klik yang lain, nah kalau kita klik yang lain, barusan itu saya berhenti keluar dari jendela itu pakai tombol K, jadi dia itu bakal nampil nih di outputnya yang bawah itu, jadi dia nampilnya tuh you preset K gitu. Ini coba lagi saya pakai G, nah you preset G kayak gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, lanjut ke bagian matplotlib inline. Nah, dia itu jadi di sini dia itu untuk kode ini tuh dia nampilin gambar Lena seperti ini. Untuk penjelasan baris untuk penjelasan kode per barisnya, kita mulai dari atas ini, yaitu Magic Comment Jupyter yang membuat matplotlib ditampilkan langsung di dalam notebook, bukan di jendela terpisah. Kayak si Lena yang atas ini, dia kan nampilnya di jendela terpisah. Kalau yang bawah ini, dia nampilnya di dalam sini. Kemudian untuk baris ini dia itu nampilin gambar menggunakan matplotlib karena matplotlib menggunakan format RPG, sedangkan OpenCV BGR hasilnya akan terlihat warna biru merah terbalik. Kita lanjut. Untuk baris ini dia sama nampilin gambar Lena juga. Jadi dia itu untuk baris pertama itu dia itu membalik urutan channel menggunakan nampi slicing dengan step min 1 pada dimensi ketiga. Dia mengubah urutan PGR menjadi RBG, jadi warnanya itu tampil kayak benar atau dia ke warna semula gitu. Nah, kita lanjut ke kode selanjutnya. Nah, kalau yang ini sama juga kayak yang atas, cuman dia itu nampilin gambar Lena, tapi warnanya kode warnanya di sini tuh grey atau abu-abu. Kemudian iya. Kalau yang atas ini teman-teman perbedaannya itu ada di kode 2-nya ini. Jadi dia gambarnya itu lebih abu-abu banget. Yang ini abu-abunya, maksud saya yang ini lebih cerah. Yang ini gambarnya abu-abu. Yang ini dia lebih kayak ada teksturnya.
Kita lanjut. Untuk importnya kayak biasa dia ngimport name-nya, kemudian ini dia itu A itu sama dengan np range 5. Jadi ketika kita masukin A di sini, jadi range-nya itu bakalan muncul karena di sini itu perintahnya 5, jadi dia itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk A 05 ini berarti dia tuh nyuruh nampilin range-nya itu mulai dari awal. Jadi dari awal sampai indeks stopnya atau terakhir. Nah, kalau yang ini dia itu dari start sampai stop, kemudian step. Jadi dia pakai lompatan gitu. Nah, jadi dia itu ngambilnya indeks pertama, kemudian indeks ketiga, dan indeks kelima. Nah, kalau yang P1 ini dia itu ngebalik mulai dari akhir ke awal. Nah, kalau yang ini tuh dia nampilin karena tadi kan udah dibalik. Kita lanjut lagi, teman-teman.
Nah, kalau bagian ini dia nampilin gambar, itu gambarnya itu gambar dari ada 2 gambar sini. Ada namanya My F1 dan My F2. My Foto yang ini. Gambar My Foto 1 dan 2. Jadi dia itu ngebuka 2 jendela sekaligus, teman-teman. Dan untuk white key-nya itu pakai 0, jadi dia bakalan nunggu kita mencet sembarang tombol untuk keluar. Nah, untuk si video Android Save Lena JPEG ini itu untuk nyimpan gambar. Lanjut ke bagian video. Nah, untuk video di sini berhasil tampil, teman-teman. Oh ya, kalau yang ini kayaknya pakai keyboard. Jadi untuk penjelasan kodenya itu dia jadi untuk baris pertama itu CV2 video capture itu dia buka akses kamera. Oh, salah, ini bukan capture. Ya. Jadi dia itu buka file video, maksud saya file video yang udah kita simpan di sini. Ini dia file video untuk dibaca, kemudian nyimpen project video ke variable cap video apa ya, cap atau capture. Kemudian untuk garis ini yaitu ngecetak apakah video berhasil ngecek apakah video berhasil dibuka. Jadi digunakan sebagai kondisi loop while agar program terus membaca frame selama video masih ada. Kemudian untuk read frame ini dia ngebaca satu frame dari video. Jadi read itu adalah boolean. Jadi dia itu true jika frame berhasil dibaca, dan frame adalah gambar NumPy array dari frame tersebut. Kemudian untuk if read, nah untuk baris
TV2 White K. Dia tuh nunggu 25 milidetik per frame. Jadi ketika tombol kiri tekan maka lebih. Kita lanjut. Capriles ini tentunya dia untuk keluar. Jadi dia itu melepaskan research video dari memori. Jadi wajib dipanggil setelah selesai digunakan video capture-nya. Nah, untuk video yang ini itu dia itu untuk penjelasannya sama seperti yang atas. Bagian atas membuka file video untuk dibaca, kemudian nyimpan objek video ke variabel cap, kemudian while cap is open ini dia itu ngecek apakah videonya berhasil dibuka. Kemudian untuk read frame dia membaca satu frame dari video. Kemudian untuk if read sama dengan true, dia itu memeriksa apakah frame berhasil terbaca. Jadi penting untuk mengecek error saat video sudah habis atau file tidak ditemukan. Kemudian untuk si video WK key, dia itu nunggu 25 menit per frame. Jika tombol key ditekan baru dihentikan. Kemudian untuk ORD key itu mengubah karakter key ke nilai ASC II-nya. Untuk white key yang S ini, jika tombol S ditekan, frame saat itu disimpan sebagai foto menggunakan CV2 ini white ini. Jadi yang ini. Jadi nanti hasilnya itu bakalan namanya itu foto from video JPEG. Kita coba guys. Kita lanjut ke baris ini. Jadi untuk baris pertama itu dia buka kamera indeks ke-1. Kemudian untuk baris cap read ini dia tuh ngambil satu frame dari kamera. Jika kamera tersedia dan
berfungsi, maka red itu hasilnya sama dengan true dan frame berisi gambar. Kemudian baris if red cp2 Android ini dia nyimpen foto. Kalau fotonya berhasil disimpan, maka dia ngeprint. Jika fotonya tidak berhasil disimpan, maka dia ngeprint can save photo. Nah, untuk kode ini dia itu kayak biasa untuk cp2.video capture 0 itu dia buka akses kamera utama, kemudian capture ini. Nah, ini berhasil muncul teman-teman. Untuk videonya, kameranya berhasil dibuka dan videonya jalan. Dia lagi ngerekam saya ya teman-teman, kita stopkan saja. Oke. Nah, untuk baris ini, dua baris yang ini tadi, dia itu untuk ngatur resolusinya. Kemudian untuk forge ini dia menentukan kode dan buat video writernya. Kemudian untuk baris ini tuh di kode MP4. Nah, untuk yang ini dia itu menentukan kode video yang akan digunakan, yaitu for CC atau for karakter kode adalah kode 4 karakter untuk mengidentifikasi from compressed video. MP4V digunakan untuk file MP4. Kemudian untuk si video writer output _2 MP ini, dia itu membuat objek untuk menulis atau menyimpan video parameter, nama file output, kode fps atau frame per detik itu 20, dan ukuran framenya itu ini 320 dikali 240. Nah, ini dia. Jadi lebar pixelnya 320, untuk tinggi pixelnya itu 240. Kemudian untuk baris writer frame, dia menulis satu frame ke file video output, jadi dipanggil di setiap iterasi loop sehingga frame direkam secara berurutan. Untuk out release, dia menutup dan menyimpan file video, jadi wajib dipanggil kembali agar file video tersimpan dengan benar. Jadi sekian video presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.